Shalom Jemaat GK Gloria yang terkasih dalam Kristus. Kami menyambut Anda bergabung bersama dengan kami di sini. Dimanapun Anda berada, baik di Surabaya ataupun di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Saat ini kasih Tuhan Yesus Kristus menyatukan kita bersama-sama. Tuhan yang telah memanggil kita untuk beribadah bersama-sama saat ini di dalam kasih Kristus. Selamat beribadah. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Minggu ini kita bersama-sama merayakan Minggu Palma yang akan mengawali masa peringatan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama dengan sukacita dan penuh pengharapan menyambut Sang Raja yang menang walaupun dia harus melewati jalan penderitaan. Mari kita bersama-sama menenangkan diri, mempersiapkan hati kita, memohon agar Roh Kudus yang memimpin kita masuk dalam ibadah minggu ini. Pertolongan ibadah kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihatlah, Rajamu datang kepadamu.
Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Bersoraklah Hosana. Mari kita masuk dalam doa. Hosana, Hosana, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja yang datang mengendarai keledai beban muda. Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau Raja yang datang dengan penuh kerendahan hati. Engkau Raja yang datang dengan membawa damai di dalam kelemah lembutan. Tuhan, oleh karena itu kami pun datang meneladani-Mu. Tuhan, ampuni kami jikalau masih hati kami dipenuhi dengan kesombongan, jikalau masih hati kami dipenuhi dengan kecongkakan akan segala karya kami, akan segala laku kami, padahal sebenarnya kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami dan tolonglah kami Tuhan, agar di dalam ibadah ini hati kami diubahkan, diri kami boleh disadarkan Tuhan, bahwa di dalam cahaya kemuliaan-Mu, Engkaulah yang layak untuk disembah dan ditinggikan, dan hanya Engkau, hanya kepadamu kami memuji, menyembah, dan berserah. Tuhan, kami akan beribadah kepadamu, dan Tuhan kiranya Roh-Mu yang kudus terus menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, dengarkanlah berita pengampunan dari Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah diampuni oleh Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Wahyu 4 ayat 11 berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Alam semesta melukiskan kebesaran
hanya Engkau yang layak ditinggikan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan sorga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Tuhan Yesus, nama-Mu besar dan termulia. Hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Engkaulah Tuhan dan empunya kehidupan kami. Oleh karena itu, kami hendak berseru hanya kepadamu. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu.
doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang dalam doa pribadi kita. Naikkanlah seruanmu sekarang. Berserulah kepadanya karena Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang mendengar doa kita. Berdoalah secara pribadi sekarang di hadapannya. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau Tuhan yang tidak jauh dari kami. Tuhan, inilah seru doa anak-anak-Mu di balik layar mereka masing-masing. Tuhan, dengarkanlah seru dan doa mereka yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terus berdoa bersama dengan saya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk proses pengobatan dari pasien COVID yang masih banyak di negara kami. Tuhan, tolonglah setiap para medis yang sedang berhadapan dengan mereka. Lindungi mereka dan sembuhkanlah para pasien yang sedang bergumul berjuang melawan COVID. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk distribusi dari vaksin. Biar vaksin ini boleh secara adil dan merata disebarkan di berbagai pelosok Indonesia dan boleh menjangkau setiap orang yang membutuhkannya. Dan Tuhan, tolonglah rakyat kami agar dengan disiplin bisa menegakkan protokol kesehatan sehingga pandemi ini Tuhan boleh dengan pasti berlalu. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemulihan ekonomi negara kami. Tuhan, Kau mau menolong para pejabat yang bertanggung jawab. Biarlah mereka diberi hikmat bijaksana untuk bisa memfasilitasi pemulihan ekonomi ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja dan jemaat kami. Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit sekarang Tuhan, di dalam penyakit apapun yang sedang mereka derita sekarang, baik COVID maupun yang lain-lainnya, Tuhan berikanlah pengharapan, Tuhan berikanlah pemulihan, dan Tuhan berikanlah kekuatan bagi mereka yang sedang sakit maupun keluarga yang menjaga, mendukung dan merawat mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang bergumul dengan situasi ekonomi mereka. Tuhan, tolonglah mereka Tuhan, beri mereka jalan keluar, dan tolonglah juga gereja boleh hadir di tengah pergumulan mereka dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk pelaksanaan ibadah-ibadah online yang masih berlangsung hingga saat ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap tim multimedia yang memproduksi dan juga setiap penata layan yang bertugas. Biarlah lewat ibadah online ini kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu serta bersekutu di dalam keluarga kami. Dan tolonglah gereja kami juga Tuhan, agar gereja kami perlahan tapi pasti juga boleh memfasilitasi masuk ke era new normal dari ibadah kami. Tuhan, tolonglah kami di dalam seluruh doa ini. Permohonan ini kami naikkan sesuai dengan doa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan lagu permohonan ini untuk mempersiapkan hati kita menanti dan mendengar Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Tuhan berbicaralah saat firman-Mu kami renungkan. Tanamkan kebenaran-Mu, bentuklah kami dalam citra-Mu, agar terang Kristus terlihat nyata di dalam kasih dan tindakan kami. Biarlah di hidup kami rencana Tuhan terwujud nyata. Oh Tuhan, ajarlah kami taat dan hormat dan rendah hati. Ujilah pikiran kami dan sikap hati dengan cahaya-Mu. Bangkitkan iman di hati kami untuk melihat kuasa dan kasih-Mu. Firman-Mu kebenaran-Ku, oh yakinkanlah hati yang ragu. Oh Tuhan, baharuilah pikiran kami agar melihat dalamnya rancangan Tuhan yang tak berubah di hidup kami. Janji-Mu Tuhan kami andalkan, dan dengan iman kami pun berjalan. Oh Tuhan, berbicaralah sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, berbicaralah sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih boleh bertemu melalui ibadat yang seperti ini di tengah pandemi yang belum selesai, dan kita percaya bahwa Tuhan juga menyediakan setiap berkat-Nya kepada setiap kita sesuai dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan kali ini secara khusus kita akan memikirkan mengenai satu tema yang sudah dipilih oleh hamba Tuhan dan majelis gereja di sini, yaitu lihatlah Rajamu datang. Jadi ini adalah triumphant entry. Lihatlah Rajamu datang. Jadi pengenapan dari Sakaria pasal yang ke-9. Dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan.
Kiranya Tuhan juga menolong segala sesuatu yang kita akan pikirkan bersama-sama. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur dan terima kasih oleh karena hidup kami adalah milik Tuhan. Dan kami bersyukur dalam setiap aspek kehidupan kami boleh terus-menerus merasakan betapa Tuhan memimpin langkah-langkah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang kami tidak tahu keadaannya, tetapi kami percaya bahwa kehadiran, penyertaan, berkat, dan pimpinan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Satu demi satu. Bahkan di tengah kemungkinan kesulitan-kesulitan yang kami sebagai sesama, sebagai saudara-saudari seiman, kami mungkin merasa bahwa itu merupakan sesuatu yang sangat berat. Tetapi kami percaya Tuhan, sama seperti janji-Mu sendiri, di mana Tuhan tidak pernah akan meninggalkan akan anak-anak-Mu, baik sekarang maupun besok maupun untuk selama-lamanya. Di dalam setiap aspek di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan apakah yang sebetulnya bisa menceraikan kami dari kasih-Mu Tuhan. Baik penyakit, bahkan kematian pun tidak. Dan kami bersyukur Tuhan oleh karena kami menjadi kumpulan daripada anak-anak Tuhan yang mengimani suatu iman kepada Allah yang hidup, yang bukan hanya menjanjikan akan hal-hal yang baik, bukan hanya memberikan kepada kami hukum-hukum dan firman-Nya, tetapi bahkan penyertaannya yang nyata dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan dan dengarkan seluruh sembahyang kami oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, triumphant entry. Dan lihatlah Rajamu itu datang. Dan itu mungkin dipilih sebagai bagian daripada memang rentetan daripada khotbah-khotbah sebelum kita memasuki betul-betul masa memperingati Jumat Agung, yaitu kesengsaraan dan kematian Kristus Yesus. Dan untuk itu saya ingin mengambil dari bagian dari Matius pasal yang ke-21, saudara, mulai ayat yang pertama dan beberapa ayat yang ada di sana. Jadi saudara yang mempunyai Alkitab, silakan bersama dengan saya melihatnya, yaitu Matius pasal 21 yang juga di dalam keempat Injil semuanya mencatat mengenai triumphant entry ini. Baik itu Markus, Lukas maupun Yohanes. Tapi saya akan mengambil dari Matius pasal yang ke-21. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage, yaitu mereka dia yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dan dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya dan Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi juga genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan oleh Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya. Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Yaitu juru selamat, selamat kedatangan dari penyelamat itu bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita secara khusus ingin memikirkan mengenai apa yang Tuhan itu lakukan, yaitu memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai yang diikuti oleh induknya. Ini menjadi sesuatu yang menarik sekali, saudara, oleh karena sebenarnya apa yang menjadi message dan berita utamanya.
Saudara, saya percaya sekali bahwa kita itu menjelang akan masa-masa memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus. Memang ada beberapa peristiwa yang biasanya tidak bisa tidak kita harus kaitkan. Yaitu antara lain, ya ini, masuk ke Yerusalem, triumphant entry sebagai raja yang membawa akan damai, masuk di dalam kota damai. Tetapi juga ada setelah itu peristiwa di mana Yesus itu pergi ke Bait Allah dan membersihkan seluruh Bait Allah dari orang-orang yang disebutkan oleh Yesus. Jangan sampai rumahku ini dipakai sebagai sarang penyamun. Dan kemudian setelah itu ada peristiwa di mana Tuhan Yesus secara terbuka yaitu berkonfrontasi dengan orang-orang Farisi dan kepala-kepala imam. Sehingga Yesus itu mengatakan kalimat-kalimat celakalah berulang kali khusus kepada mereka yang memang menolak dan memusuhi akan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir yang biasanya kita sulit sekali untuk bisa hindarkan sebelum Yesus itu ditangkap dan disalibkan. Itu ada peristiwa di mana Yesus mengumpulkan murid-muridnya, lalu mereka melakukan perjamuan terakhir, yaitu the Last Supper. Nah, saudara, ini adalah hal-hal yang memang tidak bisa tidak kita harus pikirkan pada saat kita itu sedang memikirkan dan merayakan sebetulnya akan kemenangan yang ajaib dari Allah di dalam Yesus Kristus yang rela datang, disengsarakan, dan substitutionary, itu artinya menggantikan kita mati di atas kayu salib. Jadi sebelum Yesus disengsarakan dan mati di atas kayu salib, salah satu yang perlu kita pikirkan adalah triumphant entry ini. Lihatlah rajamu itu datang. Nah, apa kaitannya sebetulnya ini dengan kesengsaraan dan kematian Yesus? Rasanya pikiran kita betul-betul sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Bahwa memang pikiran kita tidak mungkin bisa memahami segala sesuatu, secret, rahasia, bahkan kebenaran firman yang begitu mendalam yang Tuhan sediakan. Oleh karena apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita itu tidak pernah bisa memahaminya. Itu dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Nah, sehingga dengan hati-hati saya ingin kita itu pikirkan. Yaitu yang pertama, saya yakin sekali bahwa sebetulnya pengertian itu kalau sekarang, yaitu oleh karena saya merenungkan akan firman ini sepanjang minggu ini, saudara, dan saya mulai berpikir bahwa untuk saya itu Tuhan rasanya tidak berbicara secara langsung itu di dalam kaitan bahwa ini adalah penggenapan Nabi Zakaria. Nah, kebetulan tidak seperti itu, meskipun setiap bagian dari Alkitab apapun juga selalu menjadi sarana dengan muatan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Jadi ingat ya, setiap bagian dari Alkitab selalu berisi muatan akan yang berisi kebenaran dari firman Tuhan yang memang Tuhan nanti akan singkapkan, yang untuk kita itu temukan pada saat kita itu mencari kebenarannya. Tetapi di dalam kaitan dengan hari ini, saya percaya Tuhan tidak berbicara kepada saya di dalam masalah, ini adalah masalah penggenapan Nabi Zakaria. Itu loh, memang penggenapan. Dan juga saya percaya sekali bahwa ini itu bukan hanya sekedar suatu demonstrasi bahwa Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu. Sebetulnya dia itu bisa sekali mempunyai kuasa oleh karena dia adalah omnipotent God. Yaitu Allah yang maha kuasa yang bisa saja dia itu bisa kalau mau menjadi raja yang bisa memenuhi semua pengharapan raja-raja di dunia ini. Yaitu dia memang nanti akan menghidupkan dan membangkitkan lagi akan tahta Daud yang sudah ratusan tahun itu ditinggalkan. Bayangkan ya, itu menjadi sesuatu masalah. Bagi saya, fokus kita bukan ke sana. Meskipun dia mampu untuk itu. Tetapi fokus perhatian kita
Saya itu pikir-pikir setelah 1 minggu ini, saya mulai ingat apa ya kaitannya antara triumphant entry ini dengan kesengsaraan dan kematian Yesus. Nah, untuk itu saudara, saya percaya sekali saya harus membaca satu ayat lain, yaitu dari Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20. Saudara, Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20 itu mengatakan seperti ini. Oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Jadi oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi saudara, jikalau kita mau memikirkan secara khusus mengenai kesengsaraan dan kematian Kristus, maka triumphant entry ini, saudara-saudara, bisa dikaitkan sebagai sesuatu realita yang ajaib sebetulnya. Yaitu keinginan manusia. Ya, apa yang manusia itu want, ribuan bahkan mungkin jutaan manusia itu inginkan saat itu. Yesus itu menjadi raja, yaitu Mesias yang akan menghidupkan kembali tahta Daud. Oke? Tetapi keinginan itu bukan keinginan yang benar. Meskipun itu bukan keinginan yang benar, tetapi itu dicatat di dalam Alkitab dan ada momentum-momentum di mana Yesus itu seolah-olah mengabulkannya. Nah, itu saudara perhatikan ya. Jadi meskipun itu bukan keinginan yang benar, dan kita bukan, apalagi yang sudah mempelajari Alkitab, kita akan mengerti sekali bahwa keinginan manusia akan Mesias yang keliru itu, yaitu Mesias yang akan menghadirkan akan damai seperti apa, kesejahteraan seperti apa yang diinginkan manusia. Ternyata Yesus bukan itu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-18 kepada Pilatus, Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Iya, aku raja, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi keinginan yang keliru. Aneh ya saudara-saudara, keinginan dan pengharapan yang keliru dari umat Israel. Kenapa? Tuhan itu seolah-olah ada momen-momen dia itu mengabulkannya. Dan itulah yang menyebabkan kita itu waspada. Berarti kaitannya antara triumphant entry, ya kan? Lihatlah rajamu datang, naik keledai masuk ke Yerusalem sebagai raja seperti yang dinubuatkan oleh Zakaria itu. Itu adalah tanda petik manifestasi dari keinginan manusia, yaitu Yesus raja dunia, Mesias yang seperti apa yang manusia itu inginkan. Tetapi Alkitab jelas-jelas mengatakan Yesus tidak datang untuk itu. Keinginan itu wrong. Keinginan bukan keinginan yang benar. Tetapi tetap juga Tuhan tidak melecehkan. Tuhan tidak mengabaikan. Tuhan mengerti. Oleh karena apa? Oleh karena yang artinya keselamatan sampai Yesus mati dan disalibkan untuk kita adalah untuk menebus seluruh totalitas hidup kita. Abraham Kuyper itu mengatakan dengan kalimat baik, ya kan? Tidak ada satu square inch pun di dalam human domain, ya, kehidupan manusia ini, di mana Yesus itu tidak mengatakan mine. Itu artinya tidak ada satu bagian kecil pun dalam hidup ini di mana Yesus itu tidak mengklaim bahwa itu adalah miliknya. Ya, makanya di dalam Kolose 1 tadi, ayat yang ke-20, Paulus mengatakan, dengan Yesus Kristus yang mati dan dibangkitkan itu, maka dia memperdamaikan seluruh dan segala sesuatu dengan dirinya. Artinya semuanya aspek di dalam hidup ini dengan dirinya. Jikalau memperdamaikan saudara dan saya dengan dirinya, tentunya bukan hanya memperdamaikan otak kita pada saat kita berpikir mengenai hal-hal yang baik. Aneh ya, ternyata otak kita dengan 1001 macam aspek yang kita pikirkan. Dan sebagian besar dosa loh. Sebagian besar
salah loh. Sebagian besar keliru loh. Sebagian besar melawan Tuhan pun. Nah, itu pun merupakan bagian yang Yesus ingin perdamaikan dengan dirinya. Termasuk triumphant entry. Keinginan umat Israel yaitu untuk merajakan Yesus sebagai Raja dunia. Wrong, keliru, keinginannya tidak benar. Yesus pun tidak mengabaikannya. Dan dia secara khusus itu datang. Barangkali memakai waktu 1 jam, 2 jam. Khusus menunggangi keledai. Menggenapi akan pengharapan daripada manusia. Seolah-olah Yesus itu tidak melecehkannya. Karena apa? Itu merupakan realita yang ada di dalam jiwa manusia. Yang Yesus ingin perdamaikan dengan dirinya. Berarti keselamatannya, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan kalimat seperti ini. If Christ is not the Lord of all, then he is not the Lord at all. Kalau Kristus itu bukan Tuhan atas segala sesuatu, sebetulnya dia bukan Tuhan. Berarti dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Termasuk segala pikiran, perasaan, bahkan kerja insting, kerja dari unconscious, dari jiwa manusia ini, yang real, sungguh ada. Dan Tuhan itu ingin supaya semuanya itu dikembalikan dan diperdamaikan dengan dia. Nah, saudara, makanya kita melihat di dalam Alkitab seringkali kita heran. Menjumpai akan sikap Tuhan. Pada saat Daud melakukan perzinahan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Plus pembunuhan terencana. Suatu kejahatan yang luar biasa. Tapi setelah ditegur dan diingatkan. Kita lihat dalam Mazmur pasal 51. Betapa Daud itu menyesal dan bertobat. Dan di dalam masa sebelum dia betul-betul tanda petik. Bisa make peace with God. Dan berdamai dengan Allah. Dan make peace with himself. Berdamai dengan dirinya sendiri. Apa yang dialami. Waduh, saudara, kita kalau melihat dalam Mazmur pasal 23. Sampai Daud itu menuliskan Mazmur itu. Tuhanku seharusnya adalah gembalaku. Seharusnya dia menuntun aku oleh karena dia sangat baik. Seharusnya dia membawa aku ke dalam padang rumput yang hijau. Tetapi aku membuat hidupku miserable seperti ini. Anakku sendiri mau membunuh aku. Anak-anakku saling berzina dan saling memperkosa, saling membenci, saling membunuh. Keluarga macam apa ini dalam keadaan akibat dari dosa yang begitu mengerikan. Aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut. Tetapi heran, aku masih mendengar bunyi suara tongkatnya dan gadanya yang mengikuti aku. Iya. Oleh karena Tuhan ingin. Tidak ada aspek dalam kehidupan Daud itu yang tidak diperdamaikan dengan dia. Kolose 1 ayat yang kedua. Termasuk aspek-aspek dosa, kesalahan, kelemahan, kekeliruan. Iya. Jadi saudara, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Jikalau saudara tidak memahami ini, saudara nanti salah mengerti. Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-20, Matius pasal 14 lebih dahulu. Kita melihat bahwa setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang. Apa yang terjadi? Yohanes pasal 6 mengatakan mereka mengikut Yesus. Lalu Yesus mengatakan, kamu mengikut aku karena kamu ingin mendapatkan makanan gratis tadi. Oleh karena kamu sudah mendapat makanan dan kenyang. Aneh sekali. Jadi manusia seperti itu loh. Tetapi saudara lihat dalam Matius 15. Meskipun manusia itu mempunyai motivasi mengikut Yesus yang wrong. Keliru. Mau memanipulir Yesus. Tidak mencari Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Tetapi sebagai dia yang bisa memberi makan. Sehingga kenyang. Tapi Yesus dalam Matius 15. Dia masih lagi mengulang keajaibannya. Tadinya 5.000 orang diberikan makanan kenyang. Lalu Yesus memberikan ajaib lagi. 4.000 orang.
Aneh sekali saudara. Jadi saudara kalau melihat akan hidup ini, saudara dan saya seharusnya memahami akan esensi dari keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus. Yaitu setelah kematian dan kebangkitannya, Dia memperdamaikan semua ciptaan ini dengan dirinya. Oleh karena semua ciptaan, apalagi di dalam jerat dosa. Roma pasal 8 sampai mengatakan semuanya itu sedang mengerang-erang. Sedang sangat sengsara menantikan pembebasan. Untuk apa? Diperdamaikan dengan Khaliknya, yaitu dengan Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. Ya. Saudara, di dalam Matius pasal 21. Kadang-kadang saya tidak bisa mengerti. Oleh karena apa? Istri dari Sabdi membawa dua anaknya yaitu Yohanes dan Yakobus. Ngapain? Untuk minta. Permintaan yang aneh. Tuhan, jikalau nanti ya perintahkanlah supaya anakku ini yang satu nanti duduk di sebelah kirimu dan yang satu di kananmu di dalam kerajaan yang kamu akan bangun ini. Berarti kerajaan dalam pikirannya kerajaan apa? Yaitu kerajaan bukan kerajaan di surga sana, tapi kerajaan di bumi. Jadi ini permintaan yang wrong. Dan permintaan tambah wrong lagi. Oleh karena lahir dari egoistik. Merasa diri paling berlayak. Itu pun Yesus dengan lemah lembut mengatakan, kamu tidak ngerti yang kamu minta. Plus dia masih lagi mengatakan, kamu tidak tahu apakah kamu siap untuk minum akan cawan pahit kesengsaraan yang aku minum. Masih lagi saya mengatakan satu kalimat yang terakhir. Yang menetapkan siapa duduk di sebelah kiri atau kananku. Hanya Bapakku yang di surga. Seolah-olah Yesus melayani. Cara berpikir yang tidak masuk akal. Cara berpikir yang egois. Dari siapa? Yohanes dan Yakobus. Aneh sekali. Karena di dalam Kolose 1 ayat 20. Tuhan ingin memperdamaikan semua, termasuk aspek-aspek hidupmu yang dipenuhi dosa, ya kan? Dipenuhi dengan kesombongan, dipenuhi dengan kebencian, aneh sekali. Oleh karena Tuhan ingin semuanya ini diperdamaikan dengan dirinya. Bahkan saudara ingat di dalam Yohanes pasal yang ke-19, pasal 20, ya kan, maaf, itu ketika Yesus sudah bangkit dari kematian. Seorang murid Yesus yang bernama Thomas itu ngapain? Aku tidak akan percaya. Kalau itu betul Tuhanku, kecuali aku bisa mencocokkan akan jariku kepada bekas lubang pakunya. Dan jariku kepada bekas tusukan dari tombak di lambungnya. Bayangin, itu permintaan konyol, saudara-saudara. Dari orang yang seolah-olah betul-betul tidak mempercayai akan kebangkitan dari Tuhannya. Itu pun Yesus secara khusus itu menghampiri akan Thomas. Dan secara ajaib dia kemudian bertemu pada saat semua murid di dalam masa masih ketakutan. Ya kan, berkumpul dalam rumah yang tertutup. Dan Yesus tiba-tiba hadir di sana dan secara khusus mendatangi Thomas dan mengatakan, mengulurkan tangannya. Yaitu apa? Thomas, cucukkanlah jarimu ke lubang ini. Cucukkanlah jarimu kepada bekas tombak ini. Meskipun tanda petik. Kalau saudara mau melihat konsistensi dari Alkitab. Yesus bangkit tidak membawa lagi akan tubuh yang sama. Iya. Oleh sebab itu ketika dia bangkit, Maria Magdalena dan sebagainya juga tidak mengenali dia. Siapa dia? Oleh karena dia sudah memakai tubuh yang dipermuliakan. Dan sehingga di dalam kitab Wahyu, nanti yang muncul, Yesus itu bukan Yesus seperti apa yang dilihat oleh Yohanes dalam pengertian ketika dulu dia menjadi muridnya. Ternyata dia hadir sebagai orang tua. Rambutnya putih, matanya menyala seperti api. Bayangkan, dari lidah keluar pedang. Waduh, menakutkan sekali. Kakinya seperti tembaga dikeluarkan dari perapian. Seperti apa saya tidak bisa membayangkan. Tetapi Yohanes di Pulau Patmos itu, dia langsung mengenali. Ini adalah Rabuni, guruku. Ajaib sekali. Jadi Yesus yang sudah memakai akan tubuh yang dimuliakan itu. Khusus untuk Thomas,
Dia rela seolah-olah dia masih memakai tubuh yang dulu. Yang ketika dia itu dimakamkan. Dan dia masih tubuh dengan lubang bekas paku di tangannya. Dan lubang bekas tombak di lambungnya. Bayangin. Oleh karena apa? Oleh karena semuanya ini harus diperdamaikan dengan Allah. Ya, jadi jangan salah mengerti saudara. Jikalau pada hari ini kita secara khusus itu ingin memikirkan mengenai bagian Alkitab. Mengenai Yesus, lihatlah Yesus, Rajamu datang. Memenunggangi seekor keledai. Masuk ke dalam kota Yerusalem. Suatu triumphant entry. Maka makna yang utama dalam kaitan dengan kesengsaraan kematian Kristus adalah kepada apa yang Paulus katakan. Di dalam Kolose 1 ayat 20. Yaitu meskipun triumphant entry. Itu adalah apa yang Tuhan lakukan. Sebetulnya hanya untuk menyenangkan sementara. Barangkali cuma 1-2 jam. Pengharapan Israel yang keliru. Yang wrong. Yaitu menginginkan Raja, Mesias yang menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan Israel. Tapi Yesus tetap juga peduli. Dia rela. Seolah-olah dia itu seperti itu. Padahal setelah itu tidak ada ceritanya lagi. Dia bahkan terus menerus itu menunjukkan dirinya. Dia datang bukan untuk menjadi Raja dunia. Jadi saudara, sekarang bagian yang kedua. Jadi untuk apa dan bagaimana respon kita? Setelah kita tahu ini. Saudara, untuk bisa menghayati akan makna daripada segala sesuatu harus diperdamaikan dengan Dia. Ini merupakan sesuatu misteri, saudara. Sekali lagi saya ingatkan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Segala sesuatu yang Tuhan sediakan tidak pernah ada dalam pikiran manusia. Tidak mungkin ada di dalam hati manusia. Oleh sebab itu, di dalam Tuhan mengerti. Saya berulang kali selalu ingatkan. Kuncinya yang utama adalah iman. Tuhan memang memberikan keselamatan sebagai anugerah. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 itu katakan demikian. Oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah, oleh karena kelahiran baru, oleh karena prevenient grace, kamu diselamatkan. Tapi oleh iman. Yaitu artinya Tuhan tahu kasih karunia kita tidak bisa pahami. Tetapi di dalam belas kasihan Tuhan, meskipun kita tidak bisa pahami, Tuhan memberikan anugerah yang kedua, yaitu iman. Dan iman inilah yang bisa menolong kita untuk memahaminya, yaitu mengenalinya melalui sarana-sarana dalam tubuh darah daging kita yang Tuhan sediakan. Nah, sekarang dengan kaitan dengan apa yang dikatakan Paulus dalam Efesus 1 ayat 20 tadi. Tuhan memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Apa itu? Sangat sulit sekali untuk kita membayangkan. Saya hanya kasih satu ilustrasi yang sederhana. Saya dan Bu Esther, istri saya, pernah suatu hari mendapatkan hadiah itu yang aneh sekali dan ajaib. Oleh karena orang yang sebetulnya tidak begitu kenal dengan saya. Dia orang kaya raya. Langsung melalui seorang itu sudah mengarrange supaya saya dan Bu Esther diberikan tiket untuk kemana? Ke negeri di Eropa, saya tidak akan sebutkan. Iya, salah satu negeri di Eropa. Untuk apa? Pergi ke salah satu rumah sakit yang terbaik di negeri di Eropa itu. Untuk apa? Untuk dilakukan general check up yang komplit. Sampai mata, telinga, hidung, tenggorokan, semuanya sudah. Darah semuanya dicek, jantung dicek semuanya. Bayangkan. Dan ini orang memberikan itu sehingga saya tidak harus menerima. Oleh karena sudah ada tiketnya dan di sana sudah diatur semuanya. Bahkan ketika saya tiba di kota tertentu itu sudah ada yang jemput.
Jemput dengan mobil lagi. Dan orang itu mengantar semua makanan setiap hari, sehari satu hari 3 kali. Bahkan dengan snack kalau lagi kami kosong. Kami diajak minum ini, makan itu. Semuanya dibayarin loh saudara. Dan setelah semuanya selesai masih lagi dia mengatakan orang yang menemani itu. Memberikan kepada kami amplop. Aneh sekali saudara. Sampai bingung, dia mengatakan Pak Eko mumpung sudah sampai ke kota ini, negara ini, pergilah jalan-jalan. Ini loh uangnya sudah dititipkan. Saya sampai bingung. Berarti tidak ada aspek saat itu di dalam hidup saya dan tingkah laku dan pikiran saya yang tidak berjumpa dengan kebaikan orang itu. Saya tidak bisa bayangkan. Bagaimana saya itu tidak, itu utang budi kali sampai mati saudara. Betapa terima kasihnya oleh karena saya tidak berbuat apa-apa menurut saya. Begitu kok saya diberikan seperti ini. Tetapi dibandingkan dengan Tuhan, tidak ada 1/100.000-nya orang ini. Jadi Tuhan Allah kita seolah-olah rela. Untuk ngapain? Untuk memberikan semuanya. Semuanya. You name it. Bahkan rela untuk menemani kita. Bahkan rela ketemu dengan kita di tempat keberdosaan kita. Saya punya beberapa klien saya itu. Tukang berzina saudara. Dan berzinanya itu bukan main-main. Dengan pelacur-pelacur. Sehingga ketika konseling dengan air mata dan katanya pertobatan, saya kadang-kadang marah sekali. Sampai-sampai saya mengatakan kalimat, apakah kamu ngerti? Bahwa Yesus itu kamu hina-hina di rumah pelacuran itu. Oleh karena mereka mungkin meskipun tidak tahu. Tetapi kalau sampai mereka tahu kamu anak Tuhan. Dan yang lebih heran lagi, Yesus yang kamu sembah itu ikut menungguin kamu pada saat kamu melakukan perzinahan yang menjijikkan itu. Ajaib sekali. Jadi ini suatu keberdosaan. Dan tidak ada suatu inch daripada hidup kita. Dari 1 sentimeter daripada hidup kita. Di dalam domain daripada kehidupan kita. Yang Yesus tidak ingin mengklaim. Itu adalah milikku. Jadi pada saat kita berbicara mengenai ini ajaib sekali. Jadi Tuhan ingin setiap aspek hidup kita diperdamaikan dengan Dia. Termasuk nafsu, termasuk perzinahan, termasuk kesombongan, termasuk pikiran-pikiran kotor, pikiran yang benci kepada orang. Kebencian kepada semuanya. Tidak ada satu bagian pun yang Tuhan tidak ingin perdamaikan dengan Dia. Dan Dia itu mengikuti kita kemana saja kita pergi. Ajaib sekali. Begitu saudara dan saya dalam miliknya. Dia mengikuti kami. Sehingga di dalam Markus pasal yang ketiga. Yesus sampai mengatakan tidak ada dosa lagi yang tidak terampun. Jikalau kamu bertobat. Tapi jangan kamu mencobai Tuhan. Tidak ada yang tidak terampun. Nah itulah maksud daripada hari ini kita merayakan. Akan triumphant entry. Bahwa Yesus itu masuk ke Yerusalem. Untuk apa? Seolah-olah untuk menyenangkan pengharapan yang keliru daripada umat Israel. Tapi Yesus pun peduli. Mengerti. Di dalam segala kelemahan kerapukan kita ini. Makanya kita itu harus memakai iman. Untuk kita bisa merasakan. Untuk kita bisa memikir. Untuk kita bisa belajar mengerti. Sehingga kita ada kumpulan dari anak-anak Tuhan. Yang bukan mandek. Oleh karena tidak peduli. Oleh karena mengatakan kepada diri sendiri. Ya memang kehidupan seperti ini. Saya tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya. Loh. Tuhan ingin supaya kalau hari ini saudara-saudara dan saya mengerti. Bahwa Yesus menyertai kamu. Bahkan hadir di rumah tanggamu pada saat kamu menghina, melukai hati istrimu atau suamimu dengan kata-kata yang jahat sekali. Yesus hadir bersama kamu. Sebagai orang tua yang kadang-kadang itu sangat tidak bijaksana. Untuk melukai hati anak-anakmu. Tuhan ngerti. Dan Tuhan itu dengan sabar menunggu. Oleh karena Tuhan ingin
Bagian yang seperti itu pun harus dimenangkan oleh Dia. Triumphant entry. Tuhan itu hari ini mengingatkan kepada kita. Semuanya diperdamaikan dengan Dia. Pada masa kita merayakan kesengsaraan kematian Kristus. Saya harap saudara memahami dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma kita berpikir-pikir dan kemudian dengan pikiran yang keliru fokus hanya kematian dan kesengsaraan Kristus saja. Oleh karena melalui itu Yesus itu mempunyai plan dan purpose, yaitu semua ciptaan ini diperdamaikan dengan dirinya. Saudara adalah milik Tuhan. Jangan biarkan satu bagian pun dari hidup saudara yang tidak diperdamaikan dengan Tuhan. Oleh karena memang untuk itulah keselamatan ini dianugerahkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang masih mempunyai rasa terima kasih, yang mengerti, punya kepekaan di dalam batin kita, dan mengatakan, Tuhan, aku tidak mau membiarkan ada satu bagian pun dalam hidupku yang tidak menjadi milik-Mu, dan memuliakan Engkau. Tuhan tolong supaya aku bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan yang diperkenan dan makin menyenangkan hati-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Damai sejahtera daripada Tuhan kiranya melingkupi kita semua. Dan kita boleh mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Siapa kami ini yang Engkau peduli sampai sebegitu rupa? Terima kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, mungkin ada di antara kami yang kurang mengerti akan esensi berita pagi ini. Tuhan tolong supaya orang-orang tersebut mau mendengarkan lagi khotbah ini melalui YouTube barangkali, supaya mengerti. Oleh karena hidup ini adalah hidup yang sudah dimenangkan oleh-Mu Tuhan. Dan kami tidak ingin mengulang hidup dengan masih membiarkan banyak aspek dalam hidup kami belum diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan tolong kami. Dengar seru sembahyang kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita melihat Raja kita yang datang dengan penuh kerendahan hati. Dan mari kita meresponinya, menyatakan komitmen kita, menyangkal diri juga, mengikut jalannya. Kita akan memberikan persembahan lewat HP kita dengan scan QRIS atau transfer ke rekening bank dari gereja masing-masing. Setelah selesai memberikan persembahan, kita akan menyanyi Ku Percaya Pada Yesus dari KPPK 222.
kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, sama seperti teladan-Mu, Engkau yang Raja, Engkau yang Maha Mulia, tapi Engkau mau merendahkan diri-Mu taat sampai mati di kayu salib. Kami pun mau mengikut jalan-Mu Tuhan, taat merendahkan diri di hadapan-Mu, dengan hati penuh syukur juga membawa persembahan sebagai wujud dari rasa syukur kami. Tuhan, biarlah harta duniawi ini boleh dikelola dengan penuh integritas oleh para pemimpin kami untuk mengerjakan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan titipkan pada gereja kami. Tuhan, biarlah rasa syukur kami ini juga Tuhan boleh naik sebagai satu persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya juga terus menyertai dan memberkati setiap dari kami, sehingga di dalam jalan kehidupan kami boleh menjalaninya dengan hati penuh syukur dan melihat bahwa tangan-Mu terus menopang dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan hati penuh syukur kami bawa persembahan kami. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk kita menerima berkat darinya. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dimanapun saudara berada, boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah minggu kita selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.